fi dars as-samin asyar. Sah? Waqad intahayna minal qaidah. Idan al-an na'ti ila as-safhah at-taliyah ala wa hiya as-safhah fiha tadribat. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan ya. Namuzaj lil i'rab. Ya, di situ ada namuzaj lil i'rab sebelumnya. Innal Qudsa madinatun. Inna harfu ta'kid wa nasbin. Kalau mau dilengkapi dengan apa? Penjelasan apa? Tanda mabninya. Ini kan jenis kata. Jenis kata dari inna, ya harfu ta'kid wa nasbin. Maka kalau kita mau melanjutkan melengkapi dengan penyebutan apa? Kalau isim mabni, maka dengan tanda mabninya yaitu mabniyun alal fath. Alal fathi. Di mana tanda mabni? Ka'alamatil i'rab. Jadi alamatul bina ka'alamatil i'rab ay fi akhiri al-harfi fil kalimah, ya, di akhir huruf pada kosakata. Ya, inna nun berarti mabniun alal fathi. Paling perbedaannya terkait dengan tanda i'rab dengan tanda mabni apa? Biasanya ulama ya, kalau kita perhatikan mereka membedakan antara pengungkapan tanda i'rab dengan tanda mabni. Ya, pengungkapan tanda i'rab dengan ada ta marbutah. Alamatu raf'ihi ad-dhammah, alamatu nasbihi al-fathah, alamatu jarrihi al-kasrah. Tapi kalau tanda mabni, maka mereka mengungkapkan tanpa ta marbutah. Sehingga mabniun alal fathi, mabniun alad dhammi, mabniun alal kasri, mabniun alas sukun. Ya, jadi kalau tanda mabni tanpa penyebutan ta marbutah ya, pada pengungkapan harokat. Kemudian kalau katanya berupa isim mabni, maka apa? Pasti pengungkapannya apa? La mahalla lahu minal i'rab. Namanya huruf, dia tidak memiliki apa? I'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Ini tanpa terkecuali ya. Jadi seluruh huruf maka la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki tempat atau tidak memiliki i'rab. Kemudian kalau apa istilahnya? Kalau yang mabninya adalah berupa isim, berbeda lagi ya. Kalau huruf tadi la mahalla lahu minal i'rab. Tapi kalau isim, namanya isim pasti memiliki i'rab. Ya. Makanya nanti kalau isim misalnya kita katakan di sini huwa. Ya, sebagai contoh saja huwa, maka apa? Ya, seperti yang tadi huruf menjelaskan apa di awal jenis kata. Huwa apa? Domirun munfasilun. Setelah menjelaskan jenis kata, tanda mabni, mabniyun ala huwa, karena huruf waw, huruf terakhirnya adalah waw dan harokatnya fathah, berarti mabniyun alal fathi. Terakhirnya di sini perbedaannya, kalau huruf tadi la mahalla lahu minal i'rab, tapi kalau isim, namanya isim pasti memiliki i'rab, pasti memiliki apa? Jabatan. Yang memiliki apa? Kedudukan dalam kalimat yang disebutkan. Ya. Maka nanti di sini hanya saja kalau isimnya mabni, ungkapannya tidak langsung marfu, mansub atau majrur, tapi apa? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin, ataupun nanti kalau rafa berarti fi mahalli raf'in, kalau jar berarti nanti fi mahalli jarrin. Tidak langsung kita katakan marfu, mansub dan
majrur. Itu ungkapan marfu, mansub, majrur untuk isim yang mu'rab, yang akhirnya berubah-ubah. Adapun isim yang akhirnya tidak berubah-ubah seperti kata huwa, selamanya ketika kita baca huwa tidak mungkin jadi hu atau hui, maka pengungkapannya dengan fi mahalli. Ya. Misalnya huwa zaidun berarti fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Ya, fi mahalli raf'in baru setelah keadaan i'rab baru kedudukan mubtada. Itu apa? Untuk kalau yang terkait dengan isim mabni. Nah, jadi inna harfu ta'kid wa nasbin mabniin 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-qudsa ismu inna mansubun bil fathi. Ya, atau sebagaimana yang sudah kita praktekkan pada sebelumnya dengan lebih lengkap. Ya, bagaimana? Al-qudsa ismu inna mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu al-fathatu li'annahu mufradun. Madinatun khabaru inna marfu'un bid-dhamma atau marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Nah, awalan ya, tadribat latihan. Awalan tadribat, mal mufrad min tadribat? Tadrib. 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 Berarti tadrib muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar atau muannas tadrib? Muzakkar, Ustaz. Muzakkar. Kenapa jamaknya tadribat? Jamak muannas salim. Ghairu akil. Karena ya, kata tadrib karena dia isim muzakkar li ghairil akil yang tidak berakal dan tidak kita dapati penyebutan jamak taksir dari isim ini, maka jamaknya jamak dengan menggunakan jamak muannas salim. Jadi isim muzakkar yang li ghairil akil yang tidak berakal, kalau kita tidak temukan jamak taksir bagi isim tersebut, maka bisa kita gunakan dengan jamak muannas salim ini. Ya, makanya sebagaimana mengungkapkannya bukan jamak muannas salim tapi jam'un bi ziyadati alif wa ta, jamak dengan penambahan alif dan ta. Kenapa? Karena di sana ada isim yang dia bukan muannas, ya, seperti di sini mudzakkar, tapi dijamak dengan jamak ini. Ya, kenapa? Karena isim-isim mudzakkar yang tidak memiliki yang li ghairil akil yang tidak memiliki jamak, asalnya dia jamaknya jamak taksir. Tapi kalau nggak kita temukan jamak taksirnya, maka kita gunakan jamak ini dengan tambahan alif dan ta, atau istilah umumnya jamak muannas salim. Jadi bukan berarti tadrib jadi muannas, bukan, tetap muzakkar, hanya saja karena dia tidak memiliki jamak taksir sehingga makanya dibentuk ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Awalan ayyinil harfa an-nasikha wasmahu wa khabarahu. Tentukan huruf nasikh dan isim dan khabar. Ya, atau di sini kita praktikkan langsung menggunakan i'rab. Seperti tadi. Ya. Man yurid al-musyarakah? Ya, tafadhal iftah mic. Langsung saja dibuka mic-nya bagi yang mau. Ana Ustaz. Tadi ya Ibu dulu, ada suara Ibu siapa tadi? Untuk Bapak Nasruddin ya, tadi yang kedua berarti. Ya, silakan Ibu siapa tadi? Marni, Ustaz. Nah, ya, tafadhali Ibu Sumarni. Al-awwal was-tsani. Wasmuhu dan isimnya. Bapak Nasruddin nomor 2 setelah Ibu Sumarni. Nah. Ya, silakan Ibu. Al-awwal, inna zakata wajibatun. Inna harfun nasih mabni 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab.
Nah, Az-zakat ismun inna mansubu mansubun wa ismun alamatun nasbihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mu'annas li'annahu li'annahu mufrad. mufrad. Isim mufrad maka nasabnya dengan fathah, ya, rafa'nya dengan dhamma, jarnya dengan kasrah. Nah, Wajibatun khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. ahsanti. As-sani, Iqra maratan tsaniyah summa tarjimi awalan. inna zakata wajibatun. Sesungguhnya zakat itu adalah wajib. Nah, asani. Sani, Arab. Oh, Nanti Bapak Nasyruddin maksudnya urutan kedua, bukan nomor 2-nya. Urutan Oh. kedua. Jadi untuk Ibu Sumani kita minta 2 nomor dulu, nanti Bapak Nasyruddin as-salis wa ar-rabi. nah, Silakan Ibu lanjut dulu. As-sani, laita dawa'a mufidun. Laita ismun nasih mabni 'alal fathi Ya. lam Aidi laisa ismun. Harfun harfun nasih nasih. Nah, mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Ad-dawa'a ismu laita mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufrad. Ya. Mufidun khabar laita marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Tarjimi. Laita dawa'a mufidun. Laita. Mana laita? Di taman. Semoga. Untuk apa? Iya, taman nih. Gimana, Apa Ustaz? itu taman nih? Keinginan Jadi- terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Keinginan, ya, harapan terhadap sesuatu yang apa? Tidak mungkin terjadi atau mungkin terjadi akan tapi apa? Sulit ya dicapai. Sulit diperoleh. Seandainya ya. Berarti bisa kita terjemahkan keadaan, berarti ungkapan ini misalnya dikatakan kapan? Misalkan dikatakan apa? Ya, orang yang sedang berobat tapi dengan penyakit yang apa? Keras ya misalnya. Ya. Yang apa istilahnya? Yang misalnya dokter ya dengan melihat apa? Riwayat ya, hasil ya, diagnosa atau penyakit yang ada pada pasien tersebut ya, sepertinya sudah tidak mungkin apa misalnya tertolong ya. Maka ya, keluarga atau kerabatnya mengatakan laitat dawa mufidun ya. Mungkin tercapai akan tapi sulit ya. Ya. Namun ya, masih mungkin ya, karena pertolongan Allah itu apa? Qarib ya, dekat ya, mungkin ya. Jadi ya, bisa kita terjemahkan apa? Ya sekiranya ya atau ya semoga apa? Semoga obat ini bermanfaat. Obat ini bermanfaat. Ya, namun ya, jadi pengungkapan laita ya, nanti dilihat apa keadaannya. Ya. Nah, Modi, jelas? Ya, Ustaz. Nah, ya asalnya dakwah ya, bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan manfaat ya secara khusus kalau antara apa
penyakit dengan obat sesuai berdasarkan penelitian ahlinya. Namun ya, di sini ya, pengungkapan ini dikatakan ketika tadi seperti misalnya ya orang tersebut ya dengan memiliki penyakit yang memang sudah teramat keras ya, komplikasi misalnya ya. Maka sehingga pengungkapan dikembalikan kepada keadaan pengucapan ya, dikala tersebut. Ya. Adapun secara umum kalau masih penyakit ya kecil mungkin bisa kita ungkapkan dengan yang litaroji. Ya. La'allat jawa mufid. Ya. Namun di sini karena diungkapkan misalnya tadi ya, oleh orang ya, yang mungkin penyakitnya ya sudah keras atau komplikasi ya maka dikatakan laitat dawa mufidun. Nah, baik asalis Bapak Nasiruddin. Ar-raqmu as-salis la'allal jawu sahwun al-yawma. La'alla harfun nasih. Ait Bapak Nasiruddin. La'allal jawa sahwun al-yawma. La'alla harfun nasih mansubun alal fathi. Al-jawa harfun nasih mansub. Kaif mansub. Al-jawa gimana? Nggak ada huruf, namanya huruf nggak ada dia ungkapan mansub marfu atau majrur, namanya huruf apa? Mabniun. Mabniun. La'alla harfun nasih mabniun alal fathi. Al-jawa ismun la'alla. Idhofah, bukan ismun, ismu la'alla wa huwa. Gimana? Coba di i'rab dengan yang tadi sebagaimana Ibu Suparni sebelumnya. Ismu la'alla mansub. Ismu la'alla mansubun alal fathi wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu ismul mufrad. Oke, Bapak Nasiruddin. Hatta yakun aksaru wuduhan ma'al kitabah. Ya, kan? Al-jawa ismul la'alla. Ismu. So, la naqul ismun. Limana liana ismu la'alla hada mada idhafah. Ismu la'alla. Mansubun alal fathi. Mansubun laisa alal fathi. Mansubun wa alamatu nasbihi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ahsan. Li'annahu lahu mubasyarah. Li'annahu mufrad. Wasil. Sahwun khobarun. Khabaru mana? Khobarun ismu la'alla. Laisa khabaru ismu la'alla. Mubasyarah. Khabaru la'alla. Sama marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Sama al-yawma dorfu zamanin
mansubun Hmm. wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu ismul mufrad. Nah, terjem. Semoga cuaca hari ini cerah. Nah, Al-Rabi. Ar-raqmu ar-rabi' ka'annal qaidata asadun. Hal hunaka ta marbutah la yujad aw la tujad ta. Al-qaida faqat. Laisa al-qaidata. Ka'anna al-qaida asadun. Nah, Ka'anna harfun nawasikh. harfun nasikh. Harfun nasikh. Ma makna harfun nasikh ya Ustaz? Kama qad ta'alamna fi ad-dars al-madi, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Kenapa dinamakan nasikh? Li'annahu tughayyir hukm al-mubtada wal khabar. Karena dia menghapus, ya, nasikh menghapus. Makanya ada nasikh wal mansukh. Ya, ada ayat dalil yang menghapus, ada yang dihapus, yang ayat-ayat atau dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang dihapus. Ya, ada yang dihapus hukumnya saja, ada yang dihapus hukum dan lafadznya. Nasikh menghapus, maksudnya menghapus apa? Kenapa dinamakan nasikh menghapus? Penghapus. Karena dia tadi tughayyir hukmal mubtada wal khabar. Menghapus atau merubah hukum mubtada dan khabar. Ya, asalnya jumlahnya jumlah ismiyah mubtada khabar. Ketika ada huruf inna wa akhwatuha, maka nanti dia apa? Merubah hukum yang tadinya mubtada menjadi apa? Isim hurufnya isim inna, yang tadinya khabar mubtada menjadi khabar inna. Ya. Kemudian isimnya ketika yang tadinya dia asalnya mubtada rafa, ketika jadi isim inna atau saudara-saudaranya menjadi apa? Menjadi nasab. Ya. I'rabnya berubah. Ya, adapun khabarnya ya tetap apa? Dalam keadaan rafa. Ya, jadi dinamakan nasikh kenapa? Karena menghapus atau merubah hukum mubtada khabar. Wadih. Baik. Ka'annal qaida asadun. Ka'anna harfun nawasih. Laisa harfun nawasih. Dia satu atau banyak. Satu. Nawasih itu pun banyak. Jadi harfun nawasih. Kalau nawasih berarti banyak. Anna, ka'anna, itu berarti nawasih. Kan? Nah. Begitu masuk juga di dalamnya ungkapan apa? Kana wa akhwatuha. Karena kana wa akhwatuha juga nawasih. Bedanya apa? Kalau kana wa akhwatuha fi'lun atau af'al, amma inna wa akhwatuha hurufun. Nah, baik. Ka'anna harfun nasih mansub ini apa? Mabniun wa alamatu mabniun ala langsung. Mabniun ala al-fathi. Al-qaida ismu ka'anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu ismul mufrad. Asadun khobarun ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad. Tarjim. Seakan-akan si qaid adalah singa. Seakan-akan apa? Si qaid. Qaid nama orang. Nah. Nama orang. Laisa nama orang. Bukan. Laisa alam. Oh. Nama nabi qaid. Pemimpin. Pemimpin qaidul juyus. Seakan-akan pemimpin. Seakan-akan pemimpin itu adalah singa, seekor singa. Qaid isim fa'il dari apa? Qaid. Qada yaku
yakudu. Mana pada yakudu? Koda Menyetir. Menyetir, ya, yang mengatur. Qaid al-juyus amiruhum. Jadi sehingga biasanya di mutlak kata qaid maksudnya apa? Amirul juyus, pemimpin pasukan. Ya. Nah, ya. Al-khamis, man yurid? Bisa Hawil. Ya, tafadhali Ibu. Assalamualaikum ya Ustaz. Al-khamis al-qitaru sari'un lakinna ta'irata asra'u minhu. Al-qitaru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mufradun. Sari'un khabarun mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu mufradun. Lakinna harfun nasih mabniyun 'alal fathi la mahala lahu min al-i'rab. At-ta'irata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufradun. Asra'u khabar lakinna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhiri li'annahu mufradun. Min harfu jarin mabniun 'ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Apa lagi? Nah, la mahalla lahu minal i'rab. Summa Hu dhamirun mutasilun al-ha'u. al-ha'u. Kosakata dalam bahasa Arab, baik itu dia berupa huruf, isim, huruf dan isim, ketika apa? Bentuknya cuma terdiri dari satu huruf, nanti pengungkapannya dengan apa? Huruf hijaiyah yang diberikan al. Misalnya di sini apa? Jadi pengungkapannya ketika mengi'rab bukan huruf, tapi apa? Al-ha'u. Kemudian misalnya huruf jar, li zaidin. Berarti apa? Bukan li, tapi al-lam. Alam. Bi qalamin. Berarti apa? Alba. Alba'u. Nah, alba. Nah, hakada. Baik yang berupa huruf maupun isim. Isim contoh tadi apa? Jadi al-ha. Nah. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dom. Nah. Fi mahalli jarrin. Ismun majrur. Ismun majrur. Nah, tarjimi. Kereta itu cepat, akan tetapi kereta itu lebih cepat darinya. Ta'irah. Apa mana ta'irah? Pesawat. Pesawat. Nah, akan tetapi pesawat lebih cepat darinya. Nah, dari apa? Dari kereta. Dari kereta. Nah. Ya, wasili Ibu. Asadis. Inna Abdurrahmani azimun 'ala safari. Inna sih mabniyun 'ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abda ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu li'annahu mufrad. Nah, al-fathatu li'annahu mufrad. Kenapa tidak bertanwin? Mudhaf. Berarti tambahkan wa huwa mudhaf. Nah, Ar-Rahmani mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Azimun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ala harfu jarin mabniun 'ala sukun la mahala laha min al-i'rab. As-safari ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Nah, alas. Tarjimi. Sesungguhnya Abdurrahman itu bertekad untuk bersabar. Nah, barakallahu fiik. Man akhar? Siapa yang ini? Man? Yurid?
Tafadhol, silakan. Ya, silakan. Nah, Ustaz. Yang mau langsung. Nah, tafadhol. Asabi. As-sabi as-sama'u mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun li'annahu mufrad. Nah, Safiyatun khabar mubtada'in marfu. Nah. Mazilta ma'ana? lakinna Safiyatun ismu tadi. kana Safiyatun khabar mubtada'in dhamatun zahiratun marfu'un Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun li'annahu mufrad. Nah, Lakinna harfun nasikh. harfun nasikh mabniun ala nasab, mabniun ala fathi. Al-matara ismul lakinna al-matara mansubun wa alamatu nasbin fathatun zahiratun li'annahu mufrad. Munhamirun khabaru lakinna dhamatun marfu'un apa namanya? Wa alamatu raf'ihi dhamatun zahiratun wa huwa mufradun. Li'annahu mufradun. Nah, terjib. As-sama langit itu cerah, akan tetapi hujan itu apa ya Ustaz ya? Ma mana munhamir? Ghazirun. Ma mana ghazir? Deras sekali Deras. gitu Ustaz. Deras. Nah, jadi langit cerah dan tapi apa? Hujannya hujan deras. Di sini kenapa as-sama usafiyatun? Kenapa safiyatun? Kenapa muannas? Karena langit itu disifati oleh orang Arab muannas itu. Berarti apa? Alasan as-sama itu muannas apa? Istilahnya apa? Sama'i sih. Sama'i. Adapun al-matar kenapa munhamir? Matar di ini sama orang Arab itu dia muzakkar Ustaz. Kenapa berarti alasan muzakkarnya? Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Ya. As-sama kan nggak ada tanda-tanda muannas. Kenapa tidak dianggap muannas? Karena ini yang tadi apa? Sama. Jadi asalnya kalau nggak ada tanda-tanda muannas, asalnya apa? Muzakkar. Tapi terkadang ada yang muannas karena tadi sama'i. Berarti kalau tidak ada sama'i, asalnya dia apa? Nanti kita akan anggap muzakkar. Isim yang tidak ada tanda-tanda muannas. Ya. Baik alif ta'nis maksurah, alif ta'nis mamdudah atau ta marbutah. Nah, asamin wafil. Arab musamin inna ismu nasikh mabniun ala nasikh. An-nawasikh laisa hunaka ismun. Nasikh. Ya. Nawasikh tidak ada yang berupa isim. Imma dia fi'il atau apa? Huruf. Fi'il kana wa akhwatuha. Huruf inna wa akhwatuha. Nggak ada yang isim. Nah, inna berarti apa? Masuk yang mana? Yang huruf atau fi'il? Inna huruf. Jadi inna harfun nasikh. Harfun ya, bukan isim.
Nah, Ustaz. Harfun nasikh. Nah, wasil. Harf apa? Harfun nasikh mabniun ala fathi mabniun ala fathi. Nah, kalau Anda mau Makkat. tambahkan apa? Namanya huruf tidak ada i'rab, berarti apa? La mahalla lahu. La mahala lahu minal i'rab. Nah, apapun hurufnya. Huruf nasikh, huruf ataf, huruf apa lagi? Huruf jar, huruf apa lagi? Ya, nanti huruf penasab, huruf penjazm. Ya. Seluruh huruf maka nanti apa? Kullu Iya, harfin seluruh huruf nama laisa laha mada? Kullu harfin laisa lahu i'rab. La mahalla lahu. la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Ya wasil. Makkata ismun inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun li'annahu mufrad. Nah, Qiblatu ismu khabarun inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun li'annahu mufrad. nah. Kenapa tidak bertanwin? Nah, Ustaz? Kenapa tidak bertanwin? Kiblatu. Isim alam, Ustaz. Isim alam, kiblat. Kayaknya Ustaz. Jadi kenapa tidak bertanwin di sini? Ada yang tahu? Kiblatu. Ghairu Wa huwa mufrad. mudhaf. Mudhaf. Jadi kiblat. Untuk kiblat, kenapa tidak bertanwinnya? Karena dia mudhaf. Wa huwa mudhaf. Makanya kata setelahnya mudhaf ilaih. Adapun kalau makkata, kenapa tidak bertanwin? Karena nanti dia yang masuk ke yang istilah apa? Isim ghairu munsharif. Yang alasannya apa? Nama yang ada taknisnya, ada apa tanda muannasnya, yaitu tak marbutah. Setiap nama yang ada tanda muannas atau tak marbutah maka nanti tidak menerima apa? Tanwin. Makanya seperti nama-nama laki-laki ada tak marbutah nanti tidak bertanwin. Hamzatu, bukan hamzatun, hamzatu. Ya, usamatu, ya. Maisaratu ila akhirih. Nah, al-muslimina majrurun mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi ya apa Ustaz itu Ustaz? Al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Kenapa di sini tidak dengan kasar? Karena jamak mudzakkar salim perubahannya dengan apa? Huruf rafa dengan waw, nasab dan jar dengan yang ya. Muslimuna ini untuk rafa, seperti nanti mubtada atau khabar. Adapun nasab dan jar, nasab misalnya apa? Maf'ul bi, jar misalnya di sini mudhafun ilaih, maka dengan apa? Dengan ya muslimina. Nah, terjem. Sesungguhnya Makkah itu kiblatnya orang muslim. Nah, pesan barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Wasil. Ini ثانيا اثبت كل اسم تحته خط بشكل. Ya. Tentukan apa? Di sini tugasnya menentukan bentuk atau harokat akhir pada setiap kata yang diberikan garis bawah, ya. Agar menjadi jelas apa kedudukannya sebagai apa? Karena penentu kedudukan jabatan
sebuah kata dalam kalimat bahasa Arab dengan apa? I'rab. Dengan i'rab. Itu inti utamanya. Bukan susunan. Susunan itu nanti apa? Nomor 2. Kalau nanti terjadi apa? Iltibas. Tapi asalnya yang menentukan sebuah kedudukan jabatan adalah i'rabnya. Perubahan akhirnya. Berbeda dengan kalau bahasa kita ya, maka susunan itu yang akan apa? Menentukan. Ketika kita katakan apa? Zaid menolong Hamid, ya berarti Zaid subjeknya, Hamid objeknya. Nggak mungkin akan kita pahami Zaidnya jadi siapa? Objek, Hamidnya jadi apa? Subjek. Tidak pernah mungkin akan kita pahami seperti itu. Ya, adapun kalau kalimat bahasa Arab bisa-bisa saja, ya. Susunannya tetap sama, tapi kalau i'rabnya berbeda maka merubah apa makna. Karena inti dari penentu utama kedudukan jabatan kosakata bahasa Arab adalah i'rab. Susunan itu nanti kalau terjadi apa? Kerancuan. Baru nanti apa? Susunan berlaku. Tapi asalnya i'rab lah yang berlaku. Makanya kita harus memahami perubahan akhiran setiap kata, baik mufrad, ketika rafa dengan apa, nasab dengan apa, jar dengan apa, musanna, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, al asmaul khamsa ila akhirih. Baik, man yurid an yujib raqam al-awwal wa tsani. Ya, tafadhal. Ustaz. Al-qiraah ma'a tarjamah faqat. Ya, baca dan menerjemahkan saja. Ya, tafadhal. Ustaz, Ya, tafadhal. la'alla musafira hadirun al-yauma. A'id, coba diulang. La'alla musafiru Hal hunaka al am laisa hunaka al? Ada. la'allal musafira La'allal musafira hadiranil yauma. Hadiranil yauma. Laisa hadira. Hadirunil Yauma. Nah, kalau mau dibaca wasal hadirunil yauma. Doma ya. Karena apa? Rafa. Khabar la'alla. Terjem. Semoga mudah-mudahan musafir itu hadir hari ini. Ya. Dan Karena ba'i'us suhufi ya Ustaz, ba'i'us suhufi waqifan fi tariqi. ya. Terjem. Ba'i itu jual beli ya Ustaz ya? Iya. Penjual. Ini mudhaf ilaih Ustaz ya? Ahsan. Lidah di kalimat ada as-suhuf majruran. Limadha? Li'annahu mudhafun ilaih. Li'annahu mudhafun ilaih. Fal mudhafun ilaih labudda an yakuna majruran. Idan aina al-khabar? Khabar kana ba'i waqifan. Waqifan. Al-khabar kana waqifan. Nah, di sini ya. Kenapa apa ba'i'u? Kenapa tidak ba'i'a? Khabaru kana Ustaz. Ya, ba'i. Kenapa ba'i'u? Kenapa tidak ba'i'a seperti la'allal musafira? Karena isim kana Ustaz. Kok isim kana? Karena itu merofakkan merofakkan isim Ustaz, menasabkan khabar Ustaz. Li'ana nahsan. Li'ana wazifatu kana takhtalif ma'a wazifati inna wa akhwa. Karena tugas kana itu berbeda dengan tugasnya
inna dan saudara-saudaranya. Kalau kana wa akhwatuha maka wadifatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Menrofakkan isimnya dan menasabkan khabar. Sebaliknya kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isimnya dan merofakkan khabar. Kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Nah, Adalah seorang penjual koran nih, Sufi. penjual koran, suhuf, Penjual. mal mufrad min suhuf sahih, Sahifah. sahifah. Nah, penjual koran, Berdiri di jalan. nah, idan ma mana kana? Karena adalah atau iya, Ustaz? Apa? Berarti maknanya apa? Ia adalah seorang penjual, gitu sih. Karena tidak memiliki makna. Makna. Dia hanya apa? Untuk apa tujuannya didatangkan untuk mengikat apa? Pengabaran dalam masa lampau. Ya. Asalnya ba'i usuhuf waqif, ya, asalnya tidak ada pengikatan waktu. Tapi ketika ada kana berarti diikat jumlah ismiyah ini diikat apa? Menjadi bermakna lampau dengan adanya kana yang berbentuk fi'il madhi. Ketika kana dalam bentuk fi'il madhi berarti dia mengikat masa lampau. Kalau mudhari ya berarti sekarang atau akan datang. Jadi secara khusus dia tidak memiliki makna khusus, dia hanya untuk mengikat waktu pada jumlah yang datang setelahnya. Berarti kalau umpama ini penjualnya kita lihat baru kita lihat nih, kita berarti bisa pakai yakunu ya, Ustaz, ya. Yakunu ba'i'u suhufi gitu, Ustaz. Kalau sedang kita lihat gitu. Kalau sedang ya, yakunu misalnya apa? Ketika kita dapat ya apa? Penjual koran itu sedang berdiri, berarti kita katakan yakunu karena apa? Pengabarannya atau kabarnya terjadi ketika kita sedang berbicara. Ketika kita sedang berbicara itu apa? Kalimatnya sedang atau pengabarannya sedang berlangsung. Sedang dilakukan oleh siapa? Penjual koran tersebut. Jadi kalau kita memang ketika kita dapati dia sedang berdiri di jalan, maka kita katakan yakunu ba'i'us suhuf waqifun awaqifan fit thariq. Tapi kalau sudah karena di sini kana berarti menunjukkan sudah terjadi. Sudah lampau sudah terjadi. Jadi secara makna dia tidak memberikan makna khusus, dia hanya untuk mengikat waktu. Kalau dalam bentuk kana fi'il madhi berarti mengikat waktu lampau. Kalau fi'il mudhari berarti mengikat waktu sekarang atau nanti, bisa juga untuk bermakna akan dengan ada qarinah yang menunjukkan akan hal tersebut. Baik, asalis man yurid ya, tafadhali, silakan Ibu. Asbahtis sama'u sofiyatan. Terjemi. Langit itu menjadi cerah. Nah, langit itu mana asbaha? Menjadi bukan, Ustaz? Asbaha Pagi-pagi. Menunjukkan pada waktu Pagi-pagi. Jadi pada waktu pagi ya langit cerah. Nah, walaupun terkadang nanti asbaha bermakna apa? Sor. Dengan apa? Keluar dari makna asalnya yang menunjukkan maksud makna pagi. Tapi asalnya bermakna apa? Menunjukkan makna pagi yang mengikat waktu pengabaran dari kalimat yang datang setelahnya pada waktu pagi. Tapi terkadang tadi asbaha, begitu pula adha, itu nanti keluar dari tujuan makna asalnya.
menunjukkan waktu, menjadi apa? Tidak menunjukkan waktu semakna dengan bermakna nanti semakna dengan soro. Ya. Oh. Ya. Tentunya dengan ada qarinah, ya, ada hal-hal yang menunjukkan kepada hal tersebut. Keluarnya makna dari asbaha menjadi tidak diikat dengan waktu. Nah, ya wasil, Arabi. Arabi. Innal musta'mirata qaribatun minal bahri. Sesungguhnya penjajah itu dekat dari sungai bukan Ustaz? Mana al-musta'marah? Penjajah koloni bukan. Tanah Penjajah? jajahan, tanah jajahan. Nah, negeri jajahan, negeri yang dijajah. Musta'marah, yang dijajah. Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Yang dijajah maf'ul, Ustaz. Maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim fa'il bedanya apa? Isim fa'il dengan isim maf'ul pada fi'il yang Musta'miratan. pada fi'il yang lebih dari 3 huruf. Isim fa'il ainnya kasrah, isim maf'ul ainnya fathah. Musta'miratan. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun isim fa'il. Mustaf'alun isim maf'ul. Muf'ilun. Misalnya muf'ilun kasrah isim fa'il. Muf'alun fathah isim maf'ul. Mufa'ilun isim fa'il. Mufa'alun isim maf'ul. Mufta'ilun isim fa'il. Mufta'alun isim maf'ul. Munfa'ilun isim fa'il. Munfa'alun isim maf'ul. Perbedaannya apa? Pada fi'il yang lebih dari 3 huruf, bedanya antara isim fa'il dengan isim maf'ulnya apa? Isim fa'il ainnya kasrah, isim maf'ul ainnya fathah. Insyaallah kan teman-teman pelajari secara lengkap di ilmu sharaf. Ya, walaupun nanti ada yang terlihat seakan-akan sama, tapi sebenarnya tetap ya, seperti kaidah asal ya, isim fa'il ainnya kasrah, isim maf'ul ainnya fathah. Ya, lanjut. Tadi berarti apa maknanya? Innal musta'marah qaribatun minal bahri. Tempat jajahan itu dekat dari laut, Ustaz. Nah, ya, sesungguhnya ya, tempat atau negeri yang dijajah tersebut apa? Dekat dengan laut. Nah, al-khamis man Nasib. tafadhali. Inna ziyaratal maridu sunnatan. Inna aidi ziyarata al-maridu Maridi. Sekarang yang jadi khabar mana? Sunnat. Yang jadi khabar mana sun? Sunnatun. Ya, adapun al-maridi jadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, makanya di situ diajar. Ya. Kan nggak mungkin marid jadi khabar dari ziarah. Coba aja. Sesungguhnya kunjungan adalah apa? Orang yang sakit, kan nggak nyambung kan? Karena khabar itu baik khabar mubtada, khabar inna ya, atau khabar kana, dia apa? Pelengkap dari apa? Isim sebelumnya. Ya. Kalau khabar mubtada berarti pelengkap dari makna dari mubtada, khabar inna berarti pelengkap makna dari apa? Isimnya, khabar kana berarti pelengkap dari apa? Isim kananya. Ya. Ya. Melengkapi. Ya. Sehingga kalau al-marid jadi khabar, ya, maknanya nggak lengkap. Sesungguhnya nggak nyambung kalau kita jadikan khabar pelengkap. Sesungguhnya kunjungan adalah apa? Orang yang sakit. Nggak nyambung. Jadi makanya ungkapan apa? Biasanya kalau dalam terjemahan kita itu adalah itu ya, untuk menegaskan apa yang datang setelahnya ini adalah pelengkapnya, khabarnya. Ya. Makanya kalau kita cari sebenarnya adalah kalau dari sisi kosakata dalam pengungkapan bahasa Arabnya nggak ada dalam kalimatnya, dia hanya penegasan dalam penerjemahan kita untuk menunjukkan bahwasannya kata yang datang setelahnya ini adalah khabarnya. Nah, jadi bagaimana? Di sini jar. Kenapa jar? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Ya. Mengunjungi apa? Mengunjungi orang sakit. Orang sakit. Nah. Kenapa?
Sesungguhnya mengunjungi Sesungguhnya mengunjungi orang yang sakit itu sunnah. adalah termasuk perkara sunnah yang disunahkan. Ya, asalif. Laitas sihhata imatun. Laitas sihhata daimatun. Sihhata daimatun. Jimmy. Sekiranya kesehatan itu abadi. Nah, sekiranya kesehatan itu apa? Abadi. Ya, abadi atau terus menerus apa? Ya, ada. Di dalam artian tidak sakit-sakit. Selamanya. Mungkin ya selamanya. Mungkin tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Gimana ya? Terkadang kita manusia terkadang sehat, terkadang ya sakit. Ya, baik sakit tipe yang berat maupun yang terkadang yang seringnya apa? Maupun yang kecil. Nah, ya was ini yang lain. Ana Ustaz. Ya, tafadhali. السابع ما زالت القدس معظمة عند المسلمين. ما زالت القدس معظمة عند المسلمين. لماذا القدس؟ لأن ما زال من أخواتك أنا. أحسن. لأن ما زال من أخواتك كان. Al-Quds itu masih Mana Al-Quds? Al-Quds ini apa namanya? Yerusalem. Nah. Yerusalem itu masih menjadi apa? Tempat yang agung di sisi kaum muslimin. Nah, iya. Yerusalem atau Al-Qudus itu apa? Senantiasa. Ya, tempat yang agung, suci, yang diagungkan oleh kaum muslimin, ya, di sisi orang-orang muslim. Nah, li'annaha fiha mada? Masjid. Al-Masjidu Al-Aqsa. Al-Aqsa. Raqam tsamin dhallal jundiyu musta'iddan lil jihadi. Dhallal jundiyu musta'iddan lil jihadi. Baik. Prajurit itu menjadi siap untuk jihad. Nah, zalla, ma mana zalla? Zalla. Tetap. Apa? Tetap bukan sih? Kapan waktunya? Kapan penentuan penspesifikan waktunya? Zalla asalnya? Zalla madi. Tergelincir sore. Menaungi siang. Iya. Jadi kan makanya urutannya itu apa? Asbaha pagi, adha waktu duha, zalla waktu siang, kemudian apa sore apa? Amsa sore, bata malam. Itu asalnya menunjukkan waktu-waktu tersebut. Ya, tapi terkadang ada beberapa min akhwati kana allati tadullu ala al-awqat itu nanti apa? Keluar dari makna asalnya. Ya, jadi asalnya urutannya apa? Kan jadi apa namanya? Termasuk saudaranya kan ada fiil-fiil yang menunjukkan waktu-waktu tertentu seperti tadi asbaha, makanya istilahnya apa? Af'alun ya li taukid, untuk menunjukkan waktu, taukid. Nah, asbaha pagi, adha sore, waktu duha, zalla siang, amsa sore, kemudian apa? Bata malam. Tapi terkadang ada beberapa fiil yang seperti asbaha, begitu pula zalla, ya,
begitu pula abha, 3 fiil ini nanti terkadang keluar dari mana asalnya, tidak diikat dengan waktu yang sudah ditentukan ya, dengan melihat korina atau konteks kalimat ya, tapi asalnya tadi ya, menunjukkan pada waktu-waktu tersebut ya. Berarti di waktu siang itu tentara bersiap untuk jihad itu, Ustaz? Iya, asal maknanya seperti itu, zolat yang menunjukkan waktu siang. Tapi apakah ya bisa saja di sini, ya, karena kan di sini jundinya jundi yang memang sudah spesifik, yang sedang dibicarakan. Ya, jadi pada waktu siang, tentara tersebut, atau tentara tersebut telah bersiap untuk berjihad. Ya, karena ya di sini ada pengkhususan ya dengan tentara yang disebutkan saja. Ya, namun ya kalau secara umum ya, jihad ya, tidak dibatasi dengan waktu siang. Bisa saja jihad terjadi di waktu selain siang. Nah, ya. Insya Allah kita akan pahami ya, fiil tersebut diikat waktu secara asalnya atau tidak dengan melihat konteks ya. Dengan melihat konteks. Ya, salisan yang ketiga. Akmil faraq bismin munasibin wa bidhu bisyakli. Sempurnakan isi ya, tempat kosong dengan isim yang sesuai, tentunya dengan melihat konteks dan kaidah sebagai apa dia nanti. Ya, makanya dilanjutkan watbithu bisyakli, dan tentukan harokatnya karena sebagai penentu kedudukan dari kata tersebut. Nah, ya, tafadhol. Silakan. Ana Ustaz. Ya, silakan Bapak Nasruddin. Ar-Raqmul awal alimtu anna dhaifa alimtu anna dhaifa mudirun. Alimtu anna dhaifa mudirun. Terjem. Saya tahu sesungguhnya tamu itu seorang mudir, seorang pimpinan. Nah, Tani, masih. Innal hadiqata jamilun. Innal hadiqata jamilun. Dari sisi konteks, dari sisi makna sudah sesuai, tapi dari sisi kaidahnya sesuai nggak, Bapak Nasruddin? Kaidah isim inna dan khabarnya sebagaimana kaidah mubtada dan khabar. Oh, karena memang asalnya itu dia. Karena memang asalnya jumlah ini ketika sebelum kemasukan inna wa akhwatuha atau kana wa akhwatuha, nanti dia adalah jumlah ismiyah mubtada khabar. Maka ketika kemasukan inna atau kana, tetap kaidahnya tetap berlaku, harus sama sama antara jenis. mubtada khabar itu harus sama jenisnya ya, bukan begitu pula jumlahnya. Nah. Innal hadiq jamilatun. Jamilatun. Kenapa di sini kita kabarkan dalam bentuk muannas jamilatun? Karena isim innanya muannas. Karena isim innanya muannas, maka kabarnya juga harus muannas. Terjem. Sesungguhnya kebun itu indah. Ya, asalis wasil. Asalis al-babu jadidun lakinna qabihun. Lakinna apanya? Qabih. Lakinna qabihun ya. Qabih jelek, Ustaz.
Mana isimnya? Isimnya qabih. Khabarnya? Khobarnya al-babu, Ustaz. Qabihan ya. Berarti kan sini antum mau memaksudkan yang buruk, ya, atau tidak Iya. baik tersebut apa? Pintunya lagi, iya. Oh ya, qabihan. Nah, Iya, Anda tanya dulu. Berarti di sini yang antum ingin halo. Iya. Halo. Halo. Aina Terpental sawbu. ya. Ustaz terpental. Sinyal mungkin. Nah, afwan. Ittasala ummi lidzalika. Mau ke sini. Hadatsa mushkilah fi syabakah. Nah, nuwasil. Afwan, tapi di sini anak nggak bisa share screen lagi nih, Mas Rizky, karena tidak jadi co-host. Mungkin ada yang nggak bisa, harus jadi host atau co-host agar bisa menampilkan kitab. Nah, teman-teman megang bukunya? Nah, Ustaz. Nah, Megang Ustaz. ya? Megang, Kalau Ustaz. gitu kita lanjut sebutnya Mas Rizky. Tidak di tempat kayaknya, Ustaz. Iya. Jadi kita lanjut tanpa dengan melihat buku masing-masing ya. Tadi kan Bapak Nasruddin ya memaksudkan yang buruk atau yang kurang bagus itu apa? Pintu tersebut yang baru tadi. Berarti isimnya kita jadikan apa? Kalau isimnya adalah sebagaimana kalimat sebelumnya, kita gunakan apa? Domir. Ya. Jadi apa? Isimnya kita ungkapkan dengan domir. Jadi tidak kita ungkapkan dengan albab lagi. Jadi bukan lakinna albab, tapi kita gantikan dengan langsung menggunakan domir muttasil. Jadi apa? Lakinnahu. Jadi kalau nanti mana isimnya? Isim lakinna di sini alha di situ. Lakinnahu Qabihun. Lakinnahu qabihun. Ya, jadi kalau yang ingin dikabarkan adalah benda yang sebelumnya, maka langsung kita ungkapkan apa? Isimnya berupa domir. Ya, misalnya apa? Anta kabirun. Kamu anta saminun lakinnaka dha'ifun. Ya, jadi apa? Kamu gemuk. Lakinnaka. Jadi kita gunakan isimnya berupa domir. Lakinnaka dha'ifun.
Atau contoh misalnya Hindun apa misalnya tawilatun. Hindun itu tinggi. Lakinnaha, karena kita ingin mengabarkan dia lagi, kita gunakan langsung berupa domir. Lakinnaha apa misalnya lambat, apa bati atun. Ya, dia tinggi. Akan tapi dia apa? Lambat. Ya, karena biasanya orang tinggi itu cepat, tapi untuk Hindun ini dia tinggi namun dia apa? Gerakannya, jalannya apa? Lambat. Ya, jadi kalau yang ingin dikabarkan adalah satu zat dengan kalimat atau kata benda yang sebelumnya, ya, kita jadikan isimnya berupa domir. Ya. Ini seperti yang sudah kita ungkapkan. Mafhum? Dapat dipahami? Nah, Ustaz, apaan? Tapi di sini ada lanjutannya Ustaz. Qadimun Ustaz. Naam, Ustaz. Al-babu Oh, iya. jadidun lakinna nuqtah-nuqtah Oh, qadimun. nah, ahsan. Iya, setelahnya itu masih ada lanjutannya kosakata. Berarti di sini yang kita jadikan apa? Yang datangkan apa? Yang kita diminta untuk mendatangkan apa? Berupa isimnya saja, bukan isim dan kabarnya. Berarti bagaimana? Iya. Pak tadi, Al-Kursiya. Pak Nasiruddin. Ya, bisa saja langsung kita katakan apa? Mada. Namun di sini nggak mungkin kita jadikan apa? Pengabarannya yang datang setelah lakinna berupa pintunya lagi, nggak mungkin. Kenapa? Karena antara jadi dengan qadim ya tidak mungkin. Ya, saat dalam satu zat benda diungkapkan dengan apa? Dua sifat yang berlawanan. Ya. Berarti di sini menunjukkan kita diminta untuk apa? Ampun isim. Hal yang memiliki kaitan dengan pintu tersebut. Ya. Jadi nggak mungkin apa pintunya baru tapi dia lama, kan nggak mungkin. Ya, apa ada dua sifat yang bertentangan dalam satu zat benda. Ya, kita kabarkan dua sifat yang saling bertentangan untuk sebuah satu zat benda. Ya. Afwan Ustaz, kalau jawabannya syira'ahu qadimun bisa nggak Ustaz? Bisa saja. Nah, syira'ahu, ya. Akan tapi membelinya yang lama. Tapi Kalau terlihat seperti lama, kenapa? kalau terlihat seperti lama kan? Terlihat seperti lama. Ya. Warnanya kayak lama atau gimana, terlihat seperti pintu lama gitu. Pintu itu baru tapi kelihatannya seperti lama gitu. Mungkin al-bait Ustaz, lakinna al-baita qadim. Nah, iya. Makanya yang memiliki kaitannya dengan pintu tersebut seperti apa? Rumahnya. Ya, namanya pintu, namanya apa? Pintu itu kan ya di antara apa? Bagian dari rumah. Ya. Jadi yang baru apa? Pintunya. Akan tapi rumahnya apa? Lama. Ya, mungkin ya setelah adanya apa? Renovasi. Ya. Rumahnya masih apa? Yang diperbarui hanya apa? Pintunya saja. Nah, mafhum? Ya. Jadi yang lebih tepat sebagaimana yang tadi dijawab oleh yang terakhir Ibu. Yang terakhir yaitu apa? Lakinna apa? Al-baita. Lakinnal baita qadimun. Ya, jadi pintu itu baru, akan tapi rumahnya apalah lama. Ya. Mungkin. Ya. Misalnya setelah terjadi apa? Renovasi yang diperbaiki apa pintunya saja. Jadi karena ya, misalnya rusak atau apa. Nah, Wasil. Tadi Bapak Nasaruddin ya, berarti yang lain mungkin? Arabi. Iya, silakan. Hatta akhir, hatta sadis sampai nomor 6. Ka'annal jundi salimun fil harbi. Dibaca harokat akhirnya seluruhnya. Ka'annal jundiya salimun
fil harbi. Nah, ka'annal jundiya ka'anna mana ka'anna? Semoga Ustaz. Nah, ka'anna mana ka'anna litashbih untuk penyerupaan. Akan-akan Seakan-akan Iya, untuk penyerupaan, menyerupakan sesuatu dengan bagaikan. sesuatu yang lain. Oke. Kalau salim, kalau selamat itu berarti harapan. Ya, misalnya apa? La'alla al-jundiya salimun fil ma'rakah. Ya, seperti itu. Ya. Dan tapi di sini yang diminta apa? Diserupakan. Ya, isimnya ini diserupakan dengan sesuatu yang lain. Apa? As-salim. Ya, misalnya dalam hal keberanian siapa? Apa berupa apa? Figur apa? Singa. Ya. Misalnya kalau kedermawanan apa biasanya? Laut. Ya. Berarti apa? Kalau keindahan apa? Bulan. Ya, figur-figur itu diantara figur-figur yang biasa dijadikan apa? Penyerupaan. Ya, bulan, ya, keindahan, ya, singa, keberanian, kemudian apa? Laut, kedermawanan. Nah. Ya, silakan. Ustaz bisa share screen lagi Ustaz. Sudah bisa? Sudah Ustaz. Untuk udah jadi host. Ka'annal jundiya asadun. Nah, ka'annal jundiya asadun. Ya. Seakan-akan apa? Tentara tersebut seekor singa. Ini maksudnya apa? Ini tujuannya untuk mengungkapkan apa? Bahwasanya tentara tersebut apa? Seorang pemberani. Ya, makanya dia diserupakan dengan singa. Ya, karena singa ya simbol apa? Atau figur yang dijadikan apa? Menunjukkan keberanian ya, diri seseorang. Nah, wasili lanjut al-khamis. Laital hayaha daima. Laital Hayah. malu. Haya hidup Ustaz selamanya. Semoga hidup selamanya. Al-hayah. Ya, al-hayatu. Nah, dibaca harokatnya. Laital hayah. Hayahu. Hayatu. Al-hayat. Laital hayata daiman. Tapi mungkin nggak di sini bisa kita datangkan laita berupa isimnya berupa al-hayat, kehidupan. Sedangkan di sini khabarnya apa? Ingat, ya, jumlah yang datang setelah inna atau kana, maka hukumnya sebagaimana mubtada khabar, karena memang asalnya dia adalah mubtada khabar, yaitu berarti apa? Harus apa? Sama jenis, ya, begitu pula apa? Sama jumlah. Sekarang kalau kita lihat di situ didatangkan khabar dalam bentuk mudzakkar, sehingga isimnya tidak mungkin kita apa? Datangkan dalam bentuk muannas. Ya, karena ketika khabarnya, sifatnya, pengabarannya dalam bentuk mudzakkar, berarti kata bendanya juga harus yang mudzakkar. Kalau di sininya daimatun baru mungkin kita katakan al-hayatu. Berarti kita diminta untuk mendatangkan jenis isim laita yang jenisnya mudzakkar, jangan yang muannas. Mafhum? Dapat dipahami? Kalau umpama Ustaz, kalau umpama setelah laita itu nakirah bisa nggak Ustaz? Ya tidak bisa, karena kan tadi sekali lagi sebelum kemasukan inna wa akhwatuha, dia berupa apa? Mubtada. Mungkin nggak mubtada dalam bentuk nakirah? Ya, kaidah asalnya mubtada dalam bentuk ma'rifat. Ya, walaupun nanti di sana ada keadaan-keadaan mubtada boleh nakirah, tapi dengan kaidah-kaidah khusus, ya, dengan syarat-syarat khusus. Namun asalnya mubtada harus ma'rifat. Begitu pula di sini. Ya, berarti ketika kemasukan inna berarti asalnya isim inna juga harus
ma'rifat. Ya, kecuali nanti ya, masuk dalam bab musawwiqat al-mubtada bin nakirah. Ya, tapi itu ada bentuk-bentuk khusus yang nggak mungkin. Contoh misalnya tidak mungkin langsung didatang di awal dalam bentuk nakirah, tidak mungkin. Nah, Ustaz. Laital hazina daimun. Laital apa? Hazina, Hazina. Ustaz. Mana hazin? Sedih, Ustaz. Apa? Hazina, sedih. Hazin ini orangnya, sifat untuk orangnya. Berarti jangan mengambil apa? Isim mustaqnya. Tapi apa? Ambil masdarnya. Apa masdarnya? Al-huzn. Ya, hazina yahzanu huznan. Ya. Jadi kalau mau hazina yahzanu huznan. Kalau hazin ini bentuk apa? Sifat musyabbahah. Ya. Ketika kita ingin menjadikan dia berupa sebuah kedudukan, kita ambil apa? Misalnya sedih, masdarnya. Ya. Masdarnya, bukan apa? Isim mustaqnya. Ya. Istilahnya kalau kita itu apa? Apa namanya, lupa. Kata benda apa? Kata benda yang tidak apa? Kata benda apa? Sebentar. Ketika kita mengatakan apa? Duduknya Zaid bagus. Berarti duduk di sini kata kerja atau bukan kata kerja? Ketika kita ungkapan kalimatnya duduknya Zaid itu ya, bagus. Kata benda ya, bukan kata kerja di sini berarti. Ya. Makanya ana lupa istilahnya. Sebentar ana ingat dulu. Kata benda itu kan ada dua macam. Ada yang tertangkap dengan panca indera. Nah, yang kedua ini yang tidak tertangkap, istilahnya apa? Kata benda. Nantilah kalau ingat ya. Jadi berarti di sini sebagaimana yang kita inginkan ini adalah berupa apa? Isim, berarti kita datang ambil apa isimnya. Ya. Ambil isimnya, bukan karena kalau hazin ini ketika kesedihan itu apa? Melekat pada ya, di apa? Melekat pada diri seseorang. Ya, misalnya apa? Zaidun hazin. Nah, Zaid sedih. Nah, jadi kesedihannya apa? Ya ada pada Zaid, di mana Zaid apa? Sedang merasa apa? Sedih. Jadi bukan Zaidun huznan. Bukan Zaidun huznun. Ya. Makanya ketika kita ingin mengabarkan ketika kesedihan itu sudah melekat pada diri seseorang, berarti kita ambil asalnya dengan isim mustaqnya, yaitu sifat musyabbahahnya. Ya. Adapun huzn ini kalau kita ingin jadikan apa? Dia menjadi sebuah apa? Objek pembicaraan. Jadi kalau ya, sifat ingin atau sebuah kata kerja kita ingin jadikan objek pembicaraan, maka kita ambil masdarnya. Ya. Ya, jadi ketika jadi objek pembicaraan ya, dalam bahasa Arab ya berarti harus kita datangkan berupa isim. Dan nanti kalau dalam pecahannya kita ambil bentuk masdar. Ya. Misalnya contoh lain misalnya apa?
Kalau salam Ustaz, Kenapa? kalau untuk keselamatan salam apa namanya? Iya, Masdarnya salaman terus apa Ustaz? iya salam. Au salamatan. Iya. Oh, salam. Jadi apa Salam. misalnya keselamatan? Iya. Assalam. Semoga Assalam. apa keselamatan apa? Senantiasa ada. Berarti apa? La'allas salama atau la'allas salamata daima. Daimata. Daimatin. La'allas salamata daimatun. Ya, kita ambil masdarnya, jangan ambil isim mustaqnya la'allas salim. Ya, salah. Salim itu kalau keselamatan sudah melekat pada diri seseorang. Oke. Duduk. Ya. Duduknya Zaid rapi. Duduknya Zaid tenang. Berarti apa? Bukan jalisu Zaid, tapi apa? Jaslan. Julusun. Julusu Zaidin apa? Hadiun. 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 Itu mustaqnya. Kalau pengabaran kita datangkan apa? Berupa isim mustaqnya. Hadiun. Jadi pengambilan bentuk masdar itu kalau kita ingin jadikan objek pembicaraan. Jadi objek pembicaraan kita apa? Duduk. Duduknya siapa? Zaid. Kenapa duduknya Zaid? Hadiun, tenang. Tidak gerasak gerusuk. Jadi kalau perbuatan atau sifat, kalau kita ingin jadikan dia berupa objek pembicaraan, kita datangkan, kita ambil masdarnya. Dalam pengungkapan bahasa Arabnya kita ambil apa? Masdarnya. Duduknya Zaid tenang misalnya berarti julus, jangan jalisnya tapi julusnya. Makannya apa? Hamid lambat misalnya apa? Makannya Aklun. Hamid lambat berarti apa? Akala yakulu aklan berarti aklu. Aklu Hamidin. Aklu Hamidin apa? Lambat apa? Batiun. Makannya apa? Zaid itu lambat. Jadi kita ambil masdarnya. Kemudian i'rabnya tinggal kita sesuaikan karena mubtada, maka yang sini kita jadikan rafa. Mafhum? Ini anak nih lupa apa istilah dalam bahasa Indonesianya. Kata benda itu ada 2. Anak sudah sebutkan. Nanti insya Allah kalau ingat pernah sebutkan. Lanjut. Jadi apa? Bukan laital hazin. Karena di sini kita ingin jadikan objek pembicaraan berarti apa? Laita apa? Laital huzna. Laital huzna. Daim. Laital huzna daim. Nah, mafhum? Mafhum ya? Lanjut, Asadis. La'allal mawqi'a sahwun. La'alla, apa? Mawqi'a. Tempat Ustaz. Mungkin Zainal Nasib. Mawqi. Nah, Ustaz, mawqi'a. Mama nasahun. Cerah. Bersih, Ustaz. Cerah. Cerah. La'alla syamsa. Tapi dia biasanya cerahan di sini untuk seperti apa? Langit, as-sama. Al-jauh. Al-jauh. Pengungkapan as-sahun itu untuk apa? Al-jauh. Nah, karena kalau untuk yang langit tadi apa? Kalau langit sahfatan. Sahfatun. Enggak, yang tadi pengungkapan untuk langit apa? Sofiyah. Caranya dengan Sofiyah. Sofiyah. Jadi kalau sahun itu umumnya diungkapkan untuk apa? Al-jauh.
Ya, Udara jadi ya Ustaz. iya, udara atau apa istilahnya? Cuaca Ustaz. Waalaikumsalam. Cuaca. Nah, Waalaikumsalam. Ya, berarti apa? La'allal jawwa Kalau Jawa tahun. tahun. Ya. Semoga Orang apa? Neman Cuacanya apa? berasal Cerah. Nah, ilahuna, hal min soal sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insyaallah fi matabaqqa minat tadribat sa mujib fil liqa al-qadim. Ya, jadi tadi ya, itu penting untuk dipahami ketika ya, objek pembicaraan itu harus berupa isim. Ya. Objek pembicaraan harus berupa isim, berarti nanti kalau kita ingin mendatangkan apa yang bermakna seperti apa kata kerja, kita ambil masdarnya. Seperti tadi julus, jadi duduk berarti julusnya. Ya, julus Zaid hadiun. Ya. Kemudian misalnya apa lagi tadi? Makannya apa? Ya, makan. Di sini kita ingin ungkapkan berupa kata benda, ya. Bukan dimaksudkan kata kerja, berarti kita ambil kalau dalam bahasa Arabnya kita ambil masdarnya aklu. Ya, aklu Zaidin bati'un au sari'un. Ya. Kalau banyak kasirun gitu Ustaz. Kenapa? Aklu Zaidin kasirun gitu Ustaz kalau banyak. Kalau apa? Kalau banyak? Iya. Kalau banyak kasirun gitu Ustaz. Iya. Aklu Zaidin kasirun. Kasirun. Ya. Makannya Zaid itu apa? Banyak. Ya. Ya, suka banyak makan dia. Ya. Nah, misalnya contoh lain lagi apa? Apa namanya? Keindahan bulan itu, ya, indahnya bulan itu sangat indah. Ya, bulan itu sangat indah. Berarti bagaimana misalnya? Jamalu. Nah, jadi bukan jamil, bukan jamilu al-qamar, tapi apa? Jamalul qamari apa? Sangat syadidun. Nah, kita ambil apa? Bentuk masdarnya. Jamalu. Atau misalnya orang ya, jamalu hindin apa? Syadidun. Ya. Hindun sangat cantik. Ya. Jamalu hindin syadidun. Ya. Kita ambil masdarnya, jamal. Afwan. Bukan jamal, jamal. Ya. Masdarnya. Karena kalau jamal pendek jadi apa? Anta. Jamula ya jamulu apa? Jamalan. Jamalan. Jamilun isim mustaqnya. Nah, Afwan Ustaz, itu nggak berubah pakai tak marbutah Ustaz, karena depannya kan Hindun. khabar Jamalatun. kaitannya dengan apa? Yang Jamalatun Hindin bukan Ustaz? Jamalatun Hindin atau tetap Nanya. Jamalun? Syadidun khabar. Khabar itu kaidahnya dengan apa? Mudzakkar dan muannasnya. Oh, nah Ustaz. Ya. Dengan Mubtada. Yang jadi mubtada mana? Jamal. Jamal. Ya, bukan hindin. Hindin apa? Mudhafun ilaihi. Nah. Mafhum? Ustaz. Ya, Jamal mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda muannas. Nah. Mafhum? Ustaz.
Jazakallah Jadi khair. seperti itu ya. Kalau kita ingin mendatangkan sesuatu kata ya, yang istilahnya kalau tidak salah kata benda konkret. Abstrak Ustadz. Abstrak itu dia. Nggih. Jazakallah khairan. Itu yang Ah. anak ingin ungkapkan lupa. Ya. Jazakallah khairan. Ya. Kata benda yang abstrak ini apa? Ya, kita nanti apa mendatangkannya, menyebutnya dengan ngambil masdarnya. Ya. Ya. Nah, kata benda ya, itu ya, ada yang namanya kata benda abstrak. Ya, ciri dia kata benda abstrak dalam bahasa kita apa? Itu bisa dijadikan apa? Objek pembicaraan. Ya. Duduknya bagus. Ya. Duduknya Hamid tuh bagus. Ya. Apa? Kemudian apa? Larinya, ya, larinya Zaid cepat. Ya. Nah, ini lari di sini bukan bermaksud dalam bentuk kata kerja, tapi dalam bentuk kata benda yang tadi istilahnya apa? Kata benda abstrak. Nah, nanti kita mengungkapkan dalam bahasa Arabnya dengan mengambil masdarnya. Ya. Ya. Misalnya apa? Cepat larinya Zaid cepat apa? Mana lari apa dalam bahasa Arab? Farra yafirru. Farro ya firu atau jaro ya jari. Misalnya kalau farro berarti farro ya firu firaron, berarti firaru Zaidin sari'un, larinya Zaid cepat. Ya, firaru Zaidin sari'un. Pengungkapan kata benda abstrak dalam bahasa Arab ngambil masdar, bukan apa isim fa'il atau sifat musyabbahah. Nah, ya. Bentuk masdar yang umumnya kalau yang fiilnya terdiri dari 3 huruf berarti apa sifatnya sama, harus dihafal, lihat di kamus. Tapi kalau yang apa lebih dari 3 huruf nanti ada wazannya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan ala hudurikum wa husni musyarakatikum wa ihtimamikum fa naktafi bihadzal qadar nakhtim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah.